dibuat oleh Google di tahun 2016. Nah, kemudian berubah nama di Oktober 2022. Yang sebelumnya namanya Google Data Studio, sekarang bernama Google Studio. Nah, jadi dengan menggunakan tools ini kita bisa membuat dashboard yang interaktif dan juga data yang dinamis. Nah, karena dia bisa terhubung dengan Google Sheet gitu ya, dan juga Google Analytics, BigQuery dan juga data SQL. Di sini kita bisa menampilkan dashboard yang sifatnya real time teman-teman. Jadi kita bisa menyajikan dalam bentuk grafik, kemudian tabel, diagram, gitu ya, tentunya sesuai dengan peruntukan dari bentuk-bentuk tersebut. Nah, kalau kita lihat dari segi cost, Looker Studio ini termasuk salah satu tools yang gratis teman-teman dan juga mudah digunakan. Nah, selain itu kalau teman-teman kita sudah biasa menggunakan ekosistemnya Google, itu akan sangat memudahkan karena dia bisa mengambil data yang berasal dari spreadsheet. Tapi kalau kita mau versi yang lebih advance-nya, ini Looker Studio ada versi Pro-nya teman-teman. Nah, di sini kalau di Looker Studio kita bisa melihat ada banyak sekali ya contoh-contoh dashboard di dalamnya. Ada dashboard misalnya nih dashboard akuisisi, dashboard analisis marketing, gitu ya, e-commerce-nya seperti apa, kemudian ada tentang Google AdSense, ya. Nah, ini kalau kita bedakan dari segi aspek, Looker Studio itu gratis, tapi kalau Preview ini berbayar, tapi untuk versi publiknya itu fiturnya terbatas. Nah, kemudian untuk Power BI juga sebenarnya gratis dan teman-teman ya untuk yang versi desktopnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi integrasi dengan Google, di sini Looker Studio itu dia sangat baik gitu ya integrasinya. Nah, kalau untuk Preview dan juga Power BI itu integrasi dengan Google-nya kurang optimal teman-teman. Kemudian kalau dari segi aspek tampilan dan UI, di sini Looker Studio simple, jadi mudah digunakan. Kemudian kalau Preview juga sama-sama baik ya sebenarnya teman-teman ya, dan juga Power BI, jadi tampilan itu profesional dan juga fleksibel. Nah, ini kalau kita lihat dari matriks perbandingan antara Looker Studio, Preview dan juga Power BI. Nah, ini penggunaan dari Looker Studio. Nah, kalau kita lihat di beranda Looker Studio-nya, teman-teman bisa sambil membuka link Looker Studio-nya ini. Nah, jadi ketika teman-teman membuka Looker Studio, nanti akan muncul tampilan seperti ini, gitu ya. Nah, di sini menu sebelah kiri ini bisa kita gunakan secara cepat ya, jadi melihat riset file kita apa aja, kemudian data-data yang bisa dengan kita apa, data yang kita miliki apa, dan juga data yang sudah ada di pasar gitu ya. Dan juga di sini ada filter juga teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada tab bar-nya, ini ada search bar, dan juga ini ada template-nya di sini. Yang mungkin bisa kita gunakan sebagai inspirasi gitu ya, untuk melihat dimensi dashboard yang baik seperti itu. Nah, di bawah sini kita bisa melihat file Looker Studio kita yang sebelumnya sudah pernah kita buka. Nah, oke. Ya. Nah, selanjutnya kita akan praktikum menggunakan data yang sudah kita proses bersama ya di kelas praktikum. Jadi nama sheet-nya itu adalah proses data. Nah, kalau teman-teman yang hasil dari report ini ya teman-teman ya.
Ya. Nah, ini adalah file output dari DCL kita di sini ya. Teman-teman silakan cari-cari lagi spreadsheet ini yang ada di drive masing-masing. Nah, jadi dari datasheet ini, dari spreadsheet ini, kita akan membuat DCL-nya apa aja. Ya, jadi dari datasheet ini, bisa kita buat, bisa tersusun KPI sebanyak 12 buah indikator ya. Nah, misalnya di sini kategori penjualan kita bisa buat KPI sebanyak 5 ya. Misalnya total revenue, nah di sini yang kurang adalah penetapan targetnya. Jadi setiap indikator dalam KPI itu kita harus menetapkan targetnya terlebih dahulu. Ya. Nah, total revenue misalnya di sini kita tetapkan berapa ya? Total penjualan misalnya berapa ya? Misalnya aja ya. Harga rata-ratanya misalnya yang terhitung bersama ya, bukan tugas individunya ya. Itu yang akan kita buat dalam dashboard. Yang misalnya kita terapkan targetnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk kategori penjualan, di sini ada 5 indikator yang kita lihat dari segi total revenue, kemudian data unit terjual, data-data harga satuan, data-data diskonnya berapa, kemudian total estimasi profit, ya, itu KPI penjualan, kemudian untuk KPI di aspek pelanggan atau perusahaan. Misalnya jumlah perusahaan pembeli yang unit, ya, jadi ada berapa perusahaan sih yang membeli, gitu kan. Kemudian persentase repeat ordernya. Kemudian di sini kita ingin melihat top 5 lokasi berdasarkan revenue, ya. Kemudian kita mau melihat, nah, kemudian dari aspek produk kita mau melihat produk yang terlalu apa. Di sini kalau untuk kita lihat top 10 produk terlalu itu kita tidak ada targetnya ya teman-teman ya. Kemudian untuk
produk. Yang kedua itu adalah kategori dengan revenue tertinggi. Jadi nanti kita akan lihat atau kita score 10 kategori yang memiliki revenue tertinggi. Nah, selanjutnya kita ingin melihat gimana sih tren pendapatan bulanannya. Dan yang terakhir, dari segi aspek waktu, kita ingin melihat berapa sih jumlah transaksi per tahun. Ini kita targetkan jumlah transaksinya misalnya berapa? 10.000 ya. Nah, gimana sih cara penetapan target ini gitu ya? Nah, kalau dalam perusahaan nyata, ini ada dasarnya, ada realisasi di tahun sebelumnya yang kita jadikan sebagai dasar untuk menetapkan target di tahun berikutnya. Misalnya, secara keseluruhan kita ingin meningkatkan 25% dari realisasi tahun lalu gitu ya teman-teman. Jadi di sini targetnya akan naik 25% dari realisasi tahun lalu. Jadi untuk penetapan target ini balik lagi sesuai dengan perusahaan masing-masing. Nah, kemudian, jadi dari 12 KPI tersebut, 12 indikator tersebut, jadi hari ini kita akan membuat tampilan dashboard seperti ini teman-teman. Ya, ini yang akan kita praktekkan dalam Looker Studio. Nah, teman-teman silakan buka Looker Studio-nya. Kita akan mulai praktikum. Nah, jadi kita akan membuat dashboard yang seperti ini. Jadi ada filternya, ada filter tahun, filter bulan, dan juga filter kategori. Di mana filter ini apabila kita ubah, misalnya kita jadikan 2024 dan otomatis data-data yang ada di bawah ini itu dia akan berubah. Misalnya mau lihat di bulan mana saja ya. Di sini otomatis akan berubah. Nah, silakan buka videonya. Kita klik record. Kita bisa klik ini ya, dengan record. Teman-teman sudah ketemu semua prinsip hasil PR-nya sudah. Oke, silakan dicari dulu. Selanjutnya kita klik ini, selain report ya, klik ini. Kemudian, nah di sini kita akan memilih sumber datanya ya teman-teman ya, dari mana. Nah, karena sebelumnya kita sudah ada data di spreadsheet, teman klik yang Google Sheet. Di Google Sheet, kemudian silakan dicari di sini ya. Ini, kemudian kita pilih nama sheetnya apa. Kemudian klik Add ya. Jadi jangan lupa kalau ini bisa jadi gunakan rumput sama employee juga ya. Kita cetak. Ini selanjutnya kita klik Add Report. Nanti kita akan menemukan layar blank seperti ini teman-teman ya. Inilah yang akan kita siapkan. Nah, yang pertama kita akan membuat ini ya, kita akan membuat judul dashboardnya. Kita klik button text ya. Ini kita klik di sini, jadi seperti kita main teman-teman
dan squat. Nah, seperti biasa nanti yang sesi praktikum teman-teman perlu mengupload hasil rapotnya. Nah, setelah ini kita sudah kalau ukurannya terserah teman-teman ya oh itu nanti kalau mau berkreasi di tugas masing-masing ya. Karena untuk praktikum yang dinilai adalah ya. Nah, selanjutnya kita membuat sub video kita adalah selanjutnya kita akan membuat filternya ya. Nah sebenarnya filter ini bisa dibuat belakangan atau di awal, tapi supaya nanti grafiknya tidak perlu kita geser-geser lagi, di awal kita buat filternya terlebih dahulu ya. Nah caranya kita klik apa ini? Kita klik ya. Kita tambahkan kontrol, kemudian kita pilih preset filter. Kemudian di sini kita tambahkan apa? Kemudian di kontrol filternya, di sini kita klik tahun. Kita pilih yang kita tambahkan kontrol, kemudian bulan. Di kontrol ini teman-teman pilih yang bulan ya. Bulan. Kemudian selanjutnya kategori kita tambahkan lagi air kontrol, kemudian pilih kategori. Ini di bagian kontrol field ini teman-teman pilih kategori. Karena kita akan membuat filter berdasarkan segala ini ya. Jadi ukurannya kita bisa sesuaikan.
kemudian kita mau menambahkan perbedaan ya. Jadi untuk filter ini kita warna, kita bisa tambahkan shape ini, shape kotak ya. Shape kotak. Kemudian ini bisa di set di background set sendiri. Ini teman-teman bisa ubah warnanya, bisa diklik sama-sama filter, kemudian kita ubah warnanya style ini ya. Jadi di style ini kita bisa mengubah warnanya, kemudian jadi tulisan ya. Ya, ini logo ya. Selanjutnya kita akan membuat ini tampilan untuk memperlihatkan indikator final price dan ini kita akan gunakan format. Jadi kan ada 12 KPI ya teman-teman ya. Jadi ke-12 indikator tersebut akan kita tampilkan dalam satu dashboard seperti ini. Nah, untuk menampilkan KPI ini, KPI yang pertama tadi, yaitu total revenue. Jadi kita akan menggunakan scorecard. Caranya to chart, chart ya. Kemudian teman-teman pilih yang bagian indikator. Nah, ini bisa di drag and drop. Jadi kita pilih dan kita tekan. Nah, selanjutnya karena KPI pertama adalah total revenue ya. Jadi kita perlu menyesuaikan di sini. Kita perlu setup dulu gitu ya. Oke. Apa? Berapa? Yang mana? Oh, di kontrolnya ini ya. Ini. Transaction data. Ya. Jadi kenapa sih kita tetap menggunakan transaction base ini ya, supaya nanti ketika filter ini kita gunakan, dia akan jadi data yang ini itu sesuai dengan base ini teman-teman. Dia akan membuat filter global juga.
bisa dinyalakan, nanti data-data yang di bawah sini juga akan ikut berubah. Jadi nanti untuk masing-masing chart itu di data range dimensionnya kita gunakan transaction date. Ya. Jelas teman-teman? Bisa dilanjut ke slide yang pertama. Nah, jadi setelah teman-teman nge-drag and drop chart slide ini, kita lakukan setup di sini. Untuk data range ini dibiarkan aja seperti ini yang nggak usah diganti, karena nanti supaya ketika filternya kita hidupkan, data-datanya juga sampai sesuai dengan filternya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian selanjutnya. Nah, filternya di sini, tapi di sini untuk pokoknya kita ganti. Ini karena bagian ke dalam komputer total jadi di sini kita ganti menjadi file size ya. Kemudian ada yang jangan lupa diganti menjadi
awal harusnya kita setup terkait kedatanya. Kita cari resource, kita beli manage atas ya. Ini kita perlu edit dulu teman-teman. Kita edit dulu di sini. Nah, di sini kita sesuaikan buku datanya. Jadi kenapa enggak tidak bisa diskon? Jadi ada di sini jadi kita perlu sesuaikan dulu di sini. Ini kita ganti menjadi number. Kemudian discount rate kita ganti juga menjadi number. Kemudian ini kita ganti menjadi pilihan ya. Dalam kelihatan ya kategori tetap teks, company name teks, discount rate itu number, kemudian employee itu tetap. Employee di sini kan karena number ya, berarti di sini kita ganti menjadi number. Kemudian quantity year kita lihat lagi tahun, berarti di sini kita pilih mana? Kita pilih ya 3. Terus is di sini karena dia jawabannya adalah dia dan tidak ya. Dan ada bukan for, berarti di sini tipe datanya adalah dia. Ini bulan, tipe datanya teks, payment method, di sini juga teks ya. Price per unit number, product name teks, profit margin ini adalah persen, quantity ini number, revenue number. Nah, ya. Setelah itu, dan teman-teman ininya. Nah, selain itu, di sini kita juga bisa langsung setup agregasinya apa gitu ya. Discount rate kita bisa menggunakan average di sini. Kenapa average? Karena kita ingin melihat rata-rata diskonnya teman-teman. Kalau diskon kan tidak cocok ya, ataupun sebenarnya tergantung dari istilahnya juga. Kalau mau melihat diskon rate tertinggi atau terendah, berarti di sini agregasinya Vietnam. Atau mau melihat median dari diskon rate-nya, berarti bisa digunakan di sini. Tapi karena kita di sini adalah melihat rata-rata diskon rate, berarti agregasi untuk diskon rate ini adalah average. Kita lihat lagi ininya. Ini persen ya. Ini diskonnya kita dari 20%. Punya persen ya. Kemudian employee, kalau di KPI kebetulan nggak ada tentang KPI terkait employee, jadi untuk agregasinya kita setting juga boleh. Untuk final price, ini karena kita ingin melihat total revenue, jadi kita gunakan transfer.
kemudian kondisinya kebetulan kita nggak ada KPI-nya di sini harus kondisinya, jadi nggak usah di-sharing dari juga boleh. Kemudian untuk price per unit, nah, kita ingin melihat rata-rata harga satuan. Jadi ada KPI untuk melihat berapa sih rata-rata harganya. Lalu di sini kita cari untuk price per unit, agregasinya adalah average. Nah, di sini untuk persen ini profit margin kita tidak ada kira-kira, jadi nggak usah di-sharing ya. Kemudian kuantiti, di sini kan kita ada KPI total kuantitas terjual. Berarti kita bisa memang agregasinya ya. Dulu kita pakai yang juga ya, nanti kita ingin melihat totalnya berapa. Oke, setelah itu ini sudah ready untuk kita gunakan ya. Kita pilih ke Excel. Oke, terus kita tutup. Nah, kita lihat kita harus buka ya. Nah, ini kita ganti, kita klik lagi totalnya. Kita klik setup, di setup. Di sini bagian metrik final price. Teman-teman pilih di sini start. Saya akan berulang seperti ini ya. Oke, nah di sini karena panjang sekali ya, teman-teman bisa ganti stylenya. Caranya klik ini. Pilih, kemudian pilih yang kita ganti stylenya di sini bisa. Sudah berhasil teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau styling, sertifikat sebagai simpan, bagaimana bisa di bagian styling. Karena di sini saya berikan garisnya berwarna nah, jadi baiknya supaya kita bisa melihat perbedaan kotak satu dengan kotak lainnya, untuk masing-masing kotak ataupun grafik itu kita berikan border. Ada garis satunya ya. Sudah berhasil teman-teman buat kotak pertama. Oke, kalau terkumpul jangan korang-korang ya, komputernya dipegang-pegang ya. Pegang-pegang pasti membacakan. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk cerita yang kedua ini ya. Jadi kita sudah bisa membuat produk untuk cerita yang pertama. Kita akan membuat yang kedua. Caranya sama seperti tadi teman-teman. Kita pilih control. Kita pilih kotak. Terus kita lihat lagi bedanya apa. Nah, bedanya di sini adalah melihat total kuantitas terjual.
Nah, berarti di sini di bagian setup kita pilih apa? Quantity. Nah, kita pilih ini. Nah, di sini agregasinya sudah sum, ya. Nah, kalau mau melihat lebih detail lagi angkanya berapa, ini kan masih 1000 ya, saya. Kita bisa ganti stylenya dengan cara mengklik ini. Klik, kita pilih data. Dan kita styling lagi. Ganti warna bordernya. Udah nggak sabar ya, lama betul teman-teman. Nah, selanjutnya, udah teman-teman. Selanjutnya kita pilih lagi di sini ya. Pilih SK. Kita pilih kotak lagi. Ya. Lalu sampai. Banyak tipenya apa sih? Nah, tip yang ketiga itu adalah melihat rata-rata harga satwa. Berarti di sini matriksnya kita isi apa? Price per unit. Betul tidak? Ya. Kita pilih di sini. Price per unit. Nah, di sini dia sudah average ya. Silakan diganti stylenya. Terus selanjutnya sudah teman-teman? Yang belakang gimana sudah? Sudah. Kalau belum nanti ada kata absen ya. Jangan. Oke, selanjutnya kita mau menambahkan forecast yang keempat. Ya, forecast average diskon rate. Jadi kita mau melihat berapa sih rata-rata diskon yang diberikan. Caranya sama seperti tadi, kita pilih terus kita pilih kontrak. Matriksnya apa teman-teman? Diskon, average diskon. Apa? Diskon rate, oke. Ya. Ini. Nah, karena tadi waktu database kita sudah setting agregasinya apa, di sini otomatis agregasinya jadi average ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak kita setting di sini masih biasanya defaultnya sum. Kemudian kita styling lagi, kita berikan border. Styling border ataupun apa? Backgroundnya itu terserah ya. Karena antara squad 1 dengan squad yang lain itu ada bedanya, ada pemisahnya. Oke. Terus selanjutnya total profit estimasi. Jadi kita akan melihat berapa sih estimasi total dari keuntungannya ya. Kita tambahkan lagi kotak. Kita pilih yang kotak ini.
Maksudnya apa sih teman-teman? Total profit estimasi. Apa ya? Kira-kira. Apa kira-kira teman-teman? Nah ini karena ada kalkulasinya dan juga di database kita belum ada, gitu kan? Jadi kita perlu membuat kolom baru. Caranya adalah kita klik ini resource, kemudian manage data source, dan kita edit. Kemudian di sini kita pilih add a field, ya. Jadi kita ingin menambahkan kolom baru untuk menghitung apa tadi estimasi profit ya. Estimasi profit itu rumusnya adalah final price dikali profit margin. Berarti di sini kita buat efektif dulu. Jadi yang atas kalkulatif ini ya. Sudah belum? Jalan dong. Kemudian di sini kita berikan nama nih, nama fieldnya ya. Kita berikan nama apa? Estimated profit. Nah, di sini formulanya kita tuliskan. Tadi apa formulanya? Berarti di sini kita klik ini. Dia variable ini kita klik 2 kali final price. Kemudian dikali bintang profit margin. Setelah itu kita klik simpan. Oke, ada nggak yang muncul? Nah ini ya muncul field baru nih, estimated profit. Ya. Nah ini kita klik saja. Di sini adanya kita balik lagi ke stop tadi. Kita cek dinamiknya muncul nggak teman-teman? Mungkin ini ya estimated profit. Inilah yang kita klik. Tipenya sudah number otomatis. Apa? Ya. Jadi karena tadi hitung-hitungan ya. Jadi tipe datanya itu dia akan otomatis sesuai dengan hasil kalkulasinya. Agregasinya tidak usah kita lihat. Konsisten ya. Lalu konsisten akan kita lakukan. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Silakan sekali kalau bisa di folder atau di keduanya ya. Sudah teman-teman? Ada yang belum buat sama sekali? Kalau belum buat sama sekali, silakan aktif cari teman yang sudah selesai. Jangan diam aja, ya. Jangan diketok dulu baru jalan ya. Teman-teman yang itu harus aktif, jangan main HP di kelas kalau Sabtu. Nanti alasannya, Bu, saya tadi kelas, saya suruh kelas, ya. Oke. Kalau yang ketinggalan silakan aktif cari teman yang sudah selesai. Dan nanti tugasnya uangnya adalah membuat dashboard juga. Selanjutnya kita membuat scorecard yang ke-6 ya. Kita pilih scorecard lagi, scorecard. Kita pilih scorecard. Apa ini?
Indikator yang ketiga adalah jumlah perusahaan yang unit. Jadi berapa sih perusahaan yang membeli, gitu kan? Nah, di sini kita di data kita, karena di sini tidak ada datanya ya, di sini nggak ada kolom yang menampilkan berapa sih jumlah perusahaannya. Jadi kita perlu melakukan kalkulasi lagi, teman-teman. Caranya sama seperti tadi, kita manage resource ya. Caranya list resource. Ini manage ini ya. Jadi kita tambahkan zero. Kita tambahkan ini, kemudian ini. Nah, kemudian di formulanya kita gunakan kemudian kita pilih oke. Dan pilih oke. Sudah belum teman-teman? Atau kita tambah lagi? Ini about
ini kita ganti matriksnya menjadi apa sih? Kalkulir. Oh, ternyata nggak usah kita menambahkan shift ya. Jadi kita bisa langsung ini. Kita bisa langsung menambahkan di matriksnya. Boleh, mau dihapus, mau dibiarkan bebas. Ya, kemudian close ya. Jadi kita tidak perlu disebut. Oke. Nah, selanjutnya KPI yang ketujuh, kita ingin melihat persentase repeat belanja ya. Caranya, gimana caranya? Nah, ini perlu kalkulasi ya. Kita tambahkan lagi scorecard di sini. Nah, terus kita buat dulu filenya ya. Caranya ini edit, kemudian edit, tambahkan fill baru di sini. Pilih yang kalkulator ini. Kemudian kita berikan namanya adalah apa ya? Terus di sini rumusnya apa? Apa rumusnya teman-teman? Kita tuliskan tahun karena kita akan menghitung ini ya. Kemudian kita gunakan rumus ini. Nah, jika if repeated coefficientnya sama dengan true, dan kita isi 1, kalau tidak kita isi 0, kemudian dibagi dengan jumlah, karena boleh ada jumlah bagi ya. Ini kita gunakan jumlah yang ada. Di sini untuk distributed progress-nya, tipe datanya kita gunakan teks ya teman-teman ya. Kita gunakan teks. Ganti lagi teman-teman ininya, tipe datanya. Jadi jangan gunakan boolean karena kita akan menggunakan rumus yang akan mengecek isi dari kolom ini distributed progress-nya.
Ini sudah selesai ya, kita valid untuk formularnya. Ada yang error teman-teman? Ada yang error? Kalau error teman-teman cek dulu di tipe data dari is repeated purchase-nya. Pastikan tipe datanya adalah teks, jangan boolean. Jadi saya salah jawab. Harusnya tipe datanya teks, karena kita akan mencocokkan isi dari ini, isi kolom itu nilainya true atau false untuk menghitung berapa sih penjualan yang berulang. Sudah teman-teman? Sudah? Sudah nggak? Oke, setelah itu dan kita balik lagi ke sini. Nah, sini matriksnya kita ganti menjadi apa? Nah, di sini kita ganti menjadi apa? Mana persen? Persen. Nah, ini kita ganti jadi persen. Persen. Nah, betul, 51,5. Ada yang beda teman-teman hasilnya? Sudah? Sampai sini sudah selesai teman-teman? Sudah belum lanjut lagi? Sudah selesai lagi ya? Kita sampai jam 10 ya teman-teman ya? Sampai jam 10 sampai jam berapa? Padahal ada yang semangat sampai pengen 10.20 ini. Sudah bisa siapa? Yang belum? Sudah semua? Berhasil buat segini sudah? Sudah buat kalkulasinya belum? Coba lihat lagi di sini.
Di sebelumnya tadi sudah betul belum kayak gini? Yang kasih dua. Ini kita akan mencocokkan dua word tersebut dengan itu. Yang mana? Sebelumnya harus dulu ya. Jadi kenapa isinya dulu? Karena kita akan mencontohkan sini. Nah, di sini, di sini ya. Teman-teman apa di sini? Spreadsheetnya apa? Kecil. Jadi harus sesuai ini ya. Kita spreadsheetnya ya. Kalau backlog semua di sininya backlog. Ada lagi yang belum teman-teman? Anak-anak Yulianto. Ini gimana ini? Nah, coba lihat hasilnya dari awal. Tadi ketinggalan record. Nah, tadi saya bilang apa tadi? Kalau ketinggalan tanya temannya. Ini yang udah siapa di depan? Ini sudah. Siapa? Lagi udah. Oke, coba tolong temannya di belakang. Ada 8 orang. Ini sudah. Ajarin teman-teman. Ajarin dari awal. Misal sedang ini, coba ajarin yang sama Lina.
Kemarin udah tahu. Ini aku dari sini nggak tahu. Iya. Ini udah kan? Yang ini kan? Ya. Iya kan? Ya, pokoknya data ibunya. Udah. Udah makanya aku datang. Tunggu. Data ibunya, bukan Iya, data data kita. Data yang ini kan hasil dari Iya, yang kemarin data ibunya sampai ya dari yang kepala kita olah. output gimana ya? Taruh. Ada kan? Boleh minta punya kalian kok, soalnya lupa taruh di mana. Sama Mister tugasnya membantu temannya yang saya. Ntar lagi dikirim. Udah dikirim ke WA. Ini simpannya di drive. Iya, nanti di-upload di Drive. Nomormu yang mana? Coba chat aku. Karena pakai nomor kamu. Aku nggak tahu itu. Jadi aku kirim ke siapa? Kalau enggak dia suruh ke setting aja. Iya makanya kan. Info WhatsApp lebih. Info kontak kayak bisa lah. Nah baru langsung aja kalau ke studio, nggak usah di sini. Ganti nama apa? Proses tuh aku nggak nama 22 kan itu enggak. Ya, bagus lah. Langsung blank. Iya, blank spot. Oh, Terus iya. coba. Terus aku kan request dulu nih. Iya nah kamu. Kamu tapi udah setting dari awal kah? Apanya? Ini lokernya Ada kata settingannya. udah kok. Ini tuh yang dari awal belum itu nggak sih? Yang isi Iya. ITK gitu-gitu nggak sih? Emang kemarin kita ada. Ada lah sebelum pakai. Coba cari Indonesia. Oh ada. Ada wes. Terus ini isi ITK. Iya, ada yang dari awal. ITK aja kah? Iya. Terus ada yang kita ya langsung aja ya. Nah ya continue terus tuh nah baru yang MC
Bukan Ini ya. spreadsheet mah. Spreadsheet kan? Aku beda deh kayaknya. Ya, oke. Baru upload data. Ada, makanya tempat awal banget. Tapi ada. Nah, kamu udah download data PMN kan? Udah. Mana? Dimasukin dulu Kak ke drive. Masukin dulu ke spreadsheet. Nah, Cek ke drive. Ke ini. Ke drive bisa, ke spreadsheet bisa. Sembarang aja masukin kamu masukin di drive apa spreadsheet. Aku mau masukin spreadsheet. Kan spreadsheet udah masuk ke drive udah. Langsung aja di loker. Ada nggak loker? Ini coba bisa. Di all item. Yang tadi itu kan proses. Kamu nyimpen namanya apa? Itu enggak kesimpan nggak sih? Kalau nggak namanya belum terganti. Iya. Enggak, yang disimpan dia belum selesai kayaknya uploadnya. Kayaknya enggak termasuk sih, kan gagal. Oh iya tadi gagal. Iya gagal. Enggak tahu, tapi merah enggak susah. Kalau upload. Nah iya proses terus tungguin aja. Enggak tahu. Udah sih itu harusnya. Coba tulisannya pakai huruf kecil aja. Karena ini buat transportnya itu dari spreadsheet. Buat simpan di drive. Ada nggak? Formatnya ada enggak? Kalau CSV kan enggak ada juga. Coba ini kayaknya tadi juga tadi nyoba ini Google Sheet. Iya emang kan Google Sheet nggak sih? Kalau enggak ada itu kan ada beberapa nggak ada spreadsheet. Tahu tuh. Microsoft Excel enggak kan? Apa sih Microsoft Excel? Enggak lah Google Sheet loh. Kok nggak bisa dihapus? Enggak loading, sabar bahasa. Ya ini hapus. Coba ini kan Google Sheet, coba Excel. Excel emang bisa jadi kita dihapus, kita jadi bentuk apa? Excel kan? Iya, CSV kan? Excel, itu dan Excel bukan CSV. Ah ini tadi
Iya, izin apa? Nah ini kan udah nih harusnya. Di sini kan. Coba ini dulu. Loading nggak? Jadi ya. Nih kita coba Google Sheet nanti kan. Nah ini lah coy. Tuh udah dibilangin sheet coy. Excel lagi. Tuh lupa lagi. Ada nih. Ini langsung kan? Iya. Iya gitu. Berat aja. Nah baru ya udah tampil teks yang kayak gini gitu. Apa nggak jadi